Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kali ini perenungan kita bertema tentang Hari Tuhan. Terdapat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui, bahwa hari-hari akhir, zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang apa itu hari Tuhan. Kalau kita umat Tuhan, tentu kita percaya bahwa hari Tuhan akan datang. Ya Bapak Ibu ya, kita semua percaya bahwa suatu hari nanti hari Tuhan itu benar-benar akan datang. Namun kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan itu datang. Ya Bapak Ibu ya, nggak ada siapapun orang di dunia ini yang tahu secara pasti kapan hari Tuhan itu datang. Di dalam Alkitab untuk menyebutkan tentang akhir zaman digunakan juga istilah tentang hari Tuhan. Bapak Ibu, kita kalau melihat film-film tentang kiamat ya Bapak Ibu ya, di sana film-film yang memaparkan perang, tentang bencana alam, tentang penderitaan yang begitu sangat ditakuti oleh manusia. Tetapi di dalam cerita itu, anehnya, sekalipun mereka tahu bahwa kiamat itu adalah akhir dari segala sesuatu di bumi ini, tapi mereka berusaha untuk mencari jalan keluar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai orang Kristen harus tahu bahwa kedatangan Tuhan, hari Tuhan itu memang tidak pernah kita tahu. Tetapi sebagai anak Tuhan, seharusnya kita siap sedia menyambut kedatangan hari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak boleh sama dengan mereka. Mengapa saya katakan seperti itu? Orang berpikir kalau hari kiamat itu datang, mereka akan menimbun harta terlebih dahulu, mereka akan menyiapkan bunker-bunker di dalam tanah, menyimpan segala bahan makanan supaya kelak kalau hari kiamat itu datang mereka bisa supaya mereka bisa melarikan diri, bisa terhindar dari malapetaka itu. Nah, kita ingat bahwa hari Tuhan itu siapa sih yang bisa menentang Bapak Ibu? Hari Tuhan itu hari di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai raja, sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Jadi hari Tuhan itu tidak ada yang terkecuali. Semua orang di muka bumi ini pasti akan mengalaminya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada beberapa orang yang sibuk menimbun kekayaan, menimbun persediaan bahan makanan dengan satu tujuan supaya nanti kalau hari Tuhan datang mereka tidak kelaparan dan sebagainya, Anda keliru. Karena ya menyimpan harta di bumi ini ngengat yang memakannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Mari kita akan lihat latar belakang penulisan 2 Petrus ini. Ada indikasi bahwa jemaat yang dituju dalam surat 2 Petrus adalah umat campuran antara umat Yahudi yang percaya kepada Tuhan dan orang luar Yahudi yang baru bertobat. Menggambarkan keadaan jemaat
kota yang terdiri dari berbagai etnis, religius dalam suatu situasi dialog budaya warga setempat mengenai Kristus. Penulis berupaya untuk menasihati para pembacanya agar tidak terpengaruh dengan para pengejek. Para pengejek di sini adalah guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Bapak Ibu, mereka mempertanyakan kapan hari Tuhan itu datang ya. Para pengejek pada saat itu mempengaruhi umat-umat Tuhan. Dia ngomong seperti ini, kapan hari Tuhan itu datang? Wong zaman dahulu pun bapak-bapak gereja telah menanti sampai hari ini pun hari Tuhan gak datang-datang. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ketidakpercayaan mereka akan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya ini menyebabkan mereka hidup sebebas-bebasnya, hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka berpikir tidak ada yang menghakimi dunia ini. Bapak Ibu yang saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus yang mendengar channel saya kali ini, kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut hari Tuhan itu datang kapanpun bentuknya, kapanpun harinya. Kita tidak perlu takut sebenarnya. Ya Bapak Ibu ya, kita tidak perlu takut karena kita menyongsong mempelai Bapak Ibu. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, hubungan kita dengan Tuhan itu baik, hubungan dengan sesama dengan baik, kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hari Tuhan datang tidak sekonyong-konyong. Hari Tuhan datang, itulah hari di mana kita menantikan Sang Mesias itu datang ke bumi ini, menyatakan dirinya sebagai Hakim yang agung, sebagai Tuhan yang mempunyai segala isi dunia ini. Dan kalau hari Tuhan itu tiba, bencana alam, perang, kesulitan, apapun bentuknya tidak bisa dihindari. Sebagai anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan, karena pengorbanan Tuhan itu di kayu salib itu sangat luar biasa, maka saat itu kita harus pertahankan iman kita. Jangan sampai kita kehilangan iman, jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita jauh dari Tuhan pada zaman-zaman akhir ini. Inilah saatnya umat Tuhan bersaksi kepada dunia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan penyertaan Tuhan, menyaksikan bagaimana cara Allah memelihara umatnya. Dengan kesaksian itu, tujuannya supaya seluruh dunia itu menyaksikan bahwa Yesus itu Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mereka imani dan kita imani, mereka percaya dan bertobat. Dan kalau orang bilang begini, lah hari Tuhan kapan? Sejak nenek moyang saya hari Tuhan juga gak datang-datang ya Bapak Ibu ya. Hari Tuhan tetap sama ya. Ya gini-gini aja, lahir, jadi bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, menikah, punya anak, tua dan mati. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus tahu bahwa sebagai umat Allah harus percaya hari Tuhan itu akan datang. Dan kalaupun hari Tuhan itu datang, memang tidak ada orang yang tahu. Dan kalaupun sampai hari ini hari Tuhan belum terrealisasi, bukan berarti hari Tuhan itu omong kosong. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Hari Tuhan itu akan datang karena Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Allah itu Allah yang tidak berbohong seperti manusia. Ya, kalau Tuhan yang sudah berjanji, Dia akan datang menepati janjinya. Tuhan belum datang hari ini, ya gunakanlah kesempatan itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Gunakanlah kesempatan waktu di akhir-akhir zaman ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudaraku hanya berpuas dengan KTP Kristen saja, hanya ke gereja dibaptis sudah selesai, hidup berfoya-foya setelah itu, Anda keliru. Jika hari Tuhan itu datang, maka Anda akan kaget seperti seorang pencuri tiba-tiba datang ke rumahmu. Pencuri kalau datang tidak mungkin ngomong-ngomong worong-worong ya Bapak Ibu ya. Ada tetangga saya beberapa kali ini ada kedatangan pencuri gitu ya Bapak Ibu ya.
Ada seseorang tiba-tiba lewat ke kampung saya gitu ya. Suami saya pas di depan, dia teriak-teriak, "Pocong, ada pocong," gitu ya Bapak Ibu ya. Ya karena sekelilingnya sepi ya perumahan itu, nggak ada orang keluar. Tak pikir, kok bisa ya pocong, mana nggak ada pocong. Terus saya dan suami kita ngomong-ngomong, mungkin itu test drive nih, ya gitu ya. Jadi dengan ngomong pocong, kalau dia keluar, ya berarti kan ada orangnya. Kalau nggak ada, berarti kan rumahnya lagi sepi, berarti siap dicolong, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kedatangan hari Tuhan bagi orang yang tidak siap, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, itu bagaikan pencuri yang tiba-tiba datang yang kita tidak tahu, rumah kita sudah porak-poranda semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Kristus, biarlah kesempatan ini saya menasihati Bapak Ibu saudaraku yang terkasih yang ada menonton channel saya. Bersiap sedialah. Gunakanlah waktumu dengan bijaksana. Gunakanlah waktumu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Berdoalah setiap hari. Jangan berdoa mencari Tuhan saat sakit saja. Jangan mencari Tuhan saat sedih saja. Jangan mencari Tuhan kalau lagi rugi saja. Tapi carilah Tuhan setiap hari. Gunakanlah hari-hari ini supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin diberkati. Pelajari firman Tuhan dengan benar, karena pada akhir zaman banyak pengejek-pengejek, banyak guru-guru palsu yang mengajarkan tidak ada namanya kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Ada banyak orang bilang nanti Mesias datang, Mesiasnya jadi perempuan sekarang. Ada yang begitu ya Bapak Ibu ya. Ada banyak penyesat di akhir zaman. Jadi iman kita tidak boleh kandas oleh berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kesempatan kali ini saya gunakan untuk menasihati kita semuanya yang mendengar. Bacalah firman Tuhan itu dengan teliti. Mintalah Allah Roh Kudus memberikan hikmat. Jadi jangan takut, oh di sana ada Mesias datang, Bapak Ibu lari ke sana. Di hutan ada Mesias datang, Bapak Ibu lari ke sana. Kita ketakutan. Sebenarnya pada hari Tuhan itu datang, kita tidak perlu takut kalau kita sudah siap. Kita akan menyongsong mempelai itu. Bagaikan gadis bijaksana yang begitu mempelai datang, dia siap dengan minyaknya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, biarlah pada kesempatan ini kita mulai koreksi diri kita. Apakah kita sudah siap jika hari Tuhan itu sudah datang? Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Apakah kita sudah mempergunakan setiap karunia Tuhan, talenta Tuhan untuk melayani sesama? Apakah kita sudah gunakan harta kita untuk membantu sesama, membantu pekerjaan Tuhan dimanapun berada? Atau dengan kehidupan kita justru menjadi batu sandungan buat orang lain? Jika yang mendengar hari ini belum percaya kepada Yesus, saya mengundang, silakan Anda taruh tangan Anda di dada, katakan, ya Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan datanglah ke pendeta yang terdekat, mintalah dibimbing di sana. Kalau Anda ketakutan hari Tuhan datang sekonyong-konyong, maka percayalah kepada Tuhan. Tetapi kalau Anda setianya karena hari Tuhan toh, Anda rugi. Harusnya Anda karena sayangnya kepada Tuhan, karena cintanya Allah kepadamu sangat luar biasa dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Penebusan itu tidak akan pernah sia-sia kalau Anda mempergunakan segala hak Anda sebagai anak-anak Tuhan mendapatkan keselamatan. Gunakan itu dengan segenap hati, segenap jiwa. Waktu-waktumu kamu gunakan untuk hal-hal yang baik, maka hari Tuhan itu hari yang membahagiakan. Maka anak-anak Tuhan tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir. Maka hari Tuhan itu hari di mana kita menanti kedatangan Sang Tuhan yang datang ke dunia ini untuk menghakimi seluruh umat manusia. Tentu sebelum kedatangan hari Tuhan itu, hari di mana akhir daripada segala sesuatu yang ada hanya Tuhan saja. Semua jabatan bisa hancur, semua pabrik yang kita miliki, harta benda yang kita punya bisa terporak-poranda dan hilang. Ya Bapak Ibu, kesulitan karena nama Kristus. Mungkin kita ditekan iman kita, kita jaga, kita berdoa kepada Tuhan supaya iman kita tetap
kuat sampai Tuhan datang kedua kali. Siapkan hatimu, pelajarilah segala laku. Apakah kita hidup seperti guru-guru palsu, tidak percaya akan hari Tuhan sehingga hidupnya terserah sakarepmu dewe? Tapi kalau kita umat Tuhan, kita harus bercermin dari Kristus. Kita harus hidup sesuai dengan Kristus hidup. Gunakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Biarlah keselamatan itu kita bagi kepada sesama kita. Berbagi kesaksian, berbagi berkat. Hidup yang membawa dampak bagi semuanya. Oke, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sampai kesudahan zaman. Amin.